Kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut bicara. Beliau ini adalah analis SDM ahli muda. Pagi-pagi apa nih Kang? BKD mah identik pelantikan gitu. Saya coba mental juga nih untuk bisa duduk di kursi panas ini. Selain bicara PNS, kan saat ini sudah punya P3K sebagai bagian. Pak Gubernur pun berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan itu. Itu sudah dilantik 343 pejabat fungsional baru. Tapi jelas fungsinya. Ya, perubahan mindset, culture set, dengan perubahan skill set. Jangan terpesona sama Kang Asri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut bicara. Pokoknya utek-utek selalu. Jempolnya menari. Ya, alhamdulillah masih dengan saya Ruli Rasenovianti dari BKD Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini alhamdulillah Kang Tete, tahu gak sih kita kedatangan lagi tamu jauh banget. Jauh gak Jauh Kang? di mata dekat di hati. Oh ya itu. Jauh mata dekat di hati dan dekat di doa. Amin. Nah, alhamdulillah Kang Tete, kita kedatangan nih ya Kang Asep Prianto SSTP, atau nama panggungnya mah Kang Asri dah. Aku mah taunya Kang Asri. Nama panggung bukan nama malam ya, Teh? Oh, jangan ya. Beda ya nama panggung Kang Tete ya. Iya. Nah, beliau ini adalah analis SDMA ya Kang ya. Analis SDMA ahli muda dari BKD Provinsi Jawa Barat. Kalau zaman sebelum pelantikan Desember tahun lalu mah istilahnya tuh beliau itu Kasubid Pembinaan Jabatan Fungsional. Betul sekali. Nah, itu dia. Kang Asri sehat ya? Alhamdulillah. Samulihna gimana? Sehat. Kang Asri udah seger Alhamdulillah. lagi. Kemarin luar biasa nih perjuangan beliau ya. Sehat selalu ya Kang? Sasi Saum juga tetap semangat. Iya, gitu. tetap on fire. Ini kegiatannya penuh serpisan, tapi tetap ya menyediakan waktu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang, aku punya pantun. Boleh. Saya juga udah nyiapin pantun. Waduh. Bersambut saudara-saudara. Ini nih ya, Kang, cakep. Yang kencang atuh ai cakep teh. Ya, gini nih pantunnya. Jalan-jalan di Senin pagi. Cakep. Ke Buni Asri, lanjut ke Parigi. Cakep. Jangan pergi katanya gitu. Cakep. Ini ada Kang Asri yang mau berbagi ya Kang Teteh. Cakep. Keren, Mau keren, pagi-pagi keren apa nih Kang? pantunnya. Saya balas pantun dulu ya. Oke, siap. Ini ngedadak nih karena tadi kan baru Ditodong. ditodong gitu. Jadi pantunnya masih ala kadarnya. Tadi Senin juga ya temanya. Senin, Nah, gitu. kebetulan. Biar kita Senin semangat. Siap. Hari Senin enaknya ngeteh. Ya Cakep. kan? Hampir lupa lagi puasa. Oh iya, cakep. Ya, Selamat pagi Akang dan Teteh. Yeay, Tetap cakep. semangat untuk Jabar Juara. Masya Allah. Pokoknya mah harus semangat selalu, apalagi Senin ya. Tidak Betul. ada. Pokoknya I love Monday deh. I love pokoknya mah. Monday. Baiklah, Akang Teteh Sadaya, izin nih Kang Asri, kita akan membahas nih clue-nya nih ya. Mungkin kalau BKD mah identically dengan pelantikan gitu. Dan tahu nggak Kang Teteh, orang-orang di balik itu tuh ya yang suka pakebuk di belakang layarnya tuh, ini salah satunya nih Kang Asri. Suka tidur nggak kalau zaman pelantikan? Saya langsung nodongin nih, buka kartu, Bawa bantal. bawa selimut, bawa ini ya, sleeping bag. Jadi ngamar di kantor. Nah, itu dia. Izin topik kali ini tuh kita akan bahas tentang persiapan pelantikan jabatan fungsional dari formasi CPNS tahun 2020. Betul ya kan? Oke, Betul. iya. Selain juga kita akan bahas korek-koreksi terkait imbas-imbas kemarin ya, Permenpan RB 25 tahun 2021 ya kan ya. Iya, betul. Iya. Karena aku udah gimana nggak bisa beranjak dari Kang Asri, semua tuh banyak menuju beliau karena memang itu tadi banyak harus ditaraskan deh geningan. Iya. Udah pasrah Oke. beliau. Siap. Kang Asri izin perkenalkan dong, tadi
sekilas sih sudah disampaikan beliau itu ex Kasubid Pembinaan Jabatan Fungsional. Kalau zaman dulunya itu ngapain aja nih Kang di tupoksi yang melekat gitu. Ya disesuaikan mungkin dengan sekarang lah, mungkin seperti apa? Iya. Oke, hatur nuhun Teh Ruli. Panggilannya Akang Teteh ya? Iya, Akang Teteh. Akang Teteh semuanya. Sebelumnya terima kasih nih Teh. Saya sudah diundang ke Ajib Podcast BKD Jabar ya? Yes. Luar biasa Teh. Siap. Saya kalau anak muda sekarang mah kayak insecure gitu ya. Mau diundang ke Ajib Podcast tuh karena semakin hari tamunya itu semakin luar biasa kan gitu ya. Iya betul. Jadinya waktu itu saya nyesel kenapa nggak di awal-awal aja gitu ya gitu. Cuman ya nggak apa-apa, saya coba menyiapkan mental juga nih untuk bisa duduk di kursi panas ini gitu ya. Gitu ya. Jadi saya memang tadi sudah disampaikan ya saat ini sebagai analis, tepatnya masih analis kepegawaian nomenklaturnya ya, masih analis kepegawaian ahli muda. Hasil penyetaraan jabatan. Betul. Tadi sudah disinggung ya. Siap. Ada Permenpannya itu. Secara tusi saat ini kurang lebih masih melaksanakan tugas-tugas keseharian, di mana diantaranya kita melaksanakan fasilitasi yang namanya pengembangan karir ASN. Pengembangan gitu karir ya. ASN. Pengembangan karir ASN. Tadi bagian-bagiannya ada pengangkatan, pelantikan, begitu ya, ada uji kompetensi dan lain sebagainya gitu Teh. Dan selain bicara PNS, kita kan saat ini sudah punya P3K sebagai bagian juga yang kita lakukan manajemen kepegawaiannya gitu ya, karena di regulasi ASN itu kan ada PNS dan P3K di mana di dalamnya masing-masing memiliki aspek manajemen kepegawaian. Kira-kira itu Teh Ruli. Iya. Pastinya tidak tebih-tebih dari itu. Makanya tadi saya ngejarnya udah pasti ke Kang Asri juga nih. Berbondong-bondong teman-teman dari perangkat daerah lain juga banyak ya yang berkonsultasi gitu dengan beliau. Betul. Apalagi di masa penyesuaian pasca kemarin ya pelantikan yang Permenpan EP 25 itu. Yes, Kang Asri izin nih berkaitan dengan itu sebelum tadi kita bahas soal pelantikan, mungkin ya tadi betul banyak rekan atau beberapa rekan dari perangkat daerah lain tuh banyak yang merapat ke Kang Asri nih, particularly karena related dengan tadi jabatan fungsional disetarakan ya waktu Desember itu tuh. Nah dari situ tuh sebetulnya ada nggak sih Kang dampak atau katakanlah tantangan atau dampak lebih ke dampak dari pola atau mekanisme kerja yang asalnya begini gitu kan, terutama mungkin dari teman-teman yang ex Kasubid atau kasih lah gitu ya, dialih fungsikan menjadi jabatan fungsional. Ini seperti apa nih? Ini memang belum lama lah ya sih, tapi mungkin Kang Asri bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Ngasih pencerahan. Oke ya Teh. Jadi kita sudah maklumi bersama begitu ya. Pemprov Jabar sebagai bagian dari instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan dalam hal ini presiden dan wakil presiden, yaitu penyederhanaan struktur organisasi yang kemudian diikuti dengan penyetaraan jabatan. Jadi ini mandatori dari pemerintah pusat yang dalam hal ini Pak Gubernur pun berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan itu. Nah, alhamdulillah Teh, ini sebagai informasi sampai dengan akhir Desember 2021 di Pemprov Jabar sudah dilaksanakan penyederhanaan struktur organisasi jabatan pengawas. Nah, yang dikenalnya eselon 4 begitu ya. Itu 345 jabatan. 345. Ya. Nah, kemudian yang disetarakan waktu itu pelantikannya 31 Desember oleh Pak Gubernur, yang juga waktu itu disaksikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Kemenpan RB meskipun secara daring, itu sudah dilantik 343. 343. Ya, artinya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 itu ada 343 pejabat fungsional baru di Pemprov Jabar, spesiali hasil penyetaraan jabatan. Nah, artinya itu menambah
jumlah ASN Pemprov Jabar yang menduduki jabatan fungsional. Betul. Ya, kita tahu jabatan fungsional itu kan satu dari 3 jabatan ASN yang diamanatkan di dalam Undang-Undang ASN ya. Selain ada jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, begitu. Nah, pasca dilakukannya pelantikan itu kita ini yang kemudian sudah dilakukan penyetaraan tentu dihadapkan pada sebuah cara kerja atau mekanisme kerja atau pola kerja yang baru begitu ya. Meskipun terus terang waktu itu kita secara nasional belum ada nih yang menjadi acuan gitu. Pasca disetarakan itu kita bekerja seperti apa begitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini pimpinan Pak Gubernur, Pak Sekda sudah menyiapkan begitu ya, sudah menyiapkan agar masa transisinya ini tidak terlalu lama begitu ya. Inginnya waktu itu dilantik, hari kerja berikutnya itu sudah bekerja kembali on fire dengan pola kerja yang baru. Nah, maka bersamaan dengan pelantikan pada hari itu dilakukan juga launching. Nah, itu launching yang namanya Team Optims Jabar Juara. Nah, itu adalah sebuah tagline pola kerja baru bagi para ASN khususnya yang disetarakan dan tidak hanya yang disetarakan, tetapi itu menjadi pola kerja baru bagi seluruh ASN. Baik yang pejabat pelaksana, pejabat fungsional maupun pejabat administrasi termasuk pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi. Ya, jadi dengan adanya Team Optims itu kita bekerja dalam sebuah teams yang memang mempunyai orientasi terhadap sebuah outcome begitu ya, sampai dengan impact yang diinginkan dari sebuah proyek yang dikerjakan. Kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan di dokumen perencanaan itu kan seyogianya diturunkan atau kita mengenal ada cascading kinerja begitu ya. Mulai dari Pak Gubernur, kemudian seluruh JPT, kemudian jajaran yang ada di bawahnya sampai dengan ke level individu. Nah, termasuk para pejabat fungsional ini mengambil peran yang mana nih gitu. Jadi JF itu punten ya bukan jarang berfungsi gitu. Tapi jelas fungsinya. Jelas banget fungsinya. Itu. Kita rubah mindsetnya. Jadi pasca penyetaraan jabatan kita ada 3 perubahan atau transformasi set nih. Ada perubahan mindset, perubahan kultur set, sampai dengan perubahan skill set. Nah, kita coba ingin arahkan ke arah sana. Mungkin itu dulu sebentar. Rasanya runut sekali nih Akang beliau ini menjelaskannya seperti itu. Jadi tadi ada mindset, ada culture set, ada skill set yang harus tadi ya dipupuk juga. Jadi si JF teh tadi kata Kang Asri apa? Jelas fungsinya gitu ya. Iya betul. Keren nih Kang. Nah, Kang tadi launching juga di hari yang sama ya kemarin itu Team Optims, dan ini luar biasa, apresiasi luar biasa dari kami untuk teman-teman yang di belakang layar Team Optims ini. Tentu saja dengan pimpinan Pak Sekda dan Pak Gubernur ya, tapi di belakang layar itu orang-orang talent keren nih dari termasuk yang ada di ruangan ini nih, Nereli dan tim gitu ya, yang support banget sama kita. Iya, makanya hatur nuhun, mudah-mudahan kita niat baiknya selalu ini ya Kang, berbuah baik juga lebih jauh. Amin. Nah, tadi sudah ada gambaran ya Kang Teteh dari Kang Asri terkait tadi Permenpan RB, terus pasca itu, terus lagi tadi ada pola kerja baru, mekanisme kerja baru, ada Team Optims. Nah, Kang, ini sejauh mana nih si Team Optims ini sudah bekerja gitu loh, atau let's say how we should introduce, atau bahkan mungkin perangkat daerah lain sudah mulai berjalan juga mungkin ya, atau BKD sebagai pilotnya bagaimana nih Kang, info-infonya? Ya, memang arahan pimpinan jadi BKD diantaranya sebagai pilot project nih, beserta dengan 6 perangkat daerah yang lain begitu ya. Nah, waktu itu kita sudah melakukan semacam konseling juga ya. Nah, itu karena pentingnya sebuah pola kerja baru ini harus dibangun atau awalnya dari adanya perencanaan kinerja yang matang dulu begitu ya. Di tahun ini kita akan melakukan apa nih? Goals kita nih apa begitu kan? Sehingga jelas kita itu akan membagi perannya kepada si A, si B, si C itu seperti apa begitu kan. Nah, alhamdulillah
sebetulnya Teh tidak hanya kita di BKD, Betul. tetapi ya let's say di seluruh perangkat daerah begitu ya. Sebetulnya pola kerja tim ini kan sudah dilakukan selama ini. Sudah dilakukan secara nama. Betul, sudah berjalan begitu Sudah berjalan. ya. Antara bidang ini berkolaborasi dengan bidang lain begitu ya, antara sekretariat dengan bidang, antara perangkat daerah A dengan perangkat daerah lain begitu ya, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat begitu, dengan instansi vertikal. Itu sebetulnya sudah berjalan begitu kan. Tetapi dengan adanya tagline yang baru, barangkali di sini ada penekanan-penekanan lah begitu ya. Termasuk bagaimana tim itu dibentuk atau dibangun, yang namanya ada tim lintas bidang, TOT lintas bidang begitu ya, ada TOT lintas perangkat daerah. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada tim yang itu melibatkan antara provinsi dengan kabupaten kota, dengan kementerian dan selain sebagainya begitu ya. Jadi saya kira baik kita maupun yang teman-teman di perangkat daerah itu sudah mafhum dengan pola kerja itu. Hanya saja ini kemudian dimasifkan kembali dan di branding dengan yang team of team. Saya kira itu. Betul. Sudah ada, sudah dijalankan, tapi tadi dilabeli dengan branding kata Asri. Keren ya. Jadi kita semakin menekankan, menegaskan, tah itu teh yang sudah kita kerjakan teh eta teh ayeuna teh namina teh eta. Team of teams eta teh ya Akang Teteh seperti itu. Yang alhamdulillah juga kan Teh. Jadi kalau waktu itu kita launching kita belum ada payung hukum katakanlah begitu ya. Nah, kemudian baru-baru ini kan kita sudah mendapatkan dari Kemenpan ya. Jadi Menpan itu sudah menerbitkan Permenpan nomor 7 tahun 2022 yang itu kemudian di dalamnya mengatur bagaimana sih mekanisme atau pola kerja baru penyadapan birokrasi. Mantap. Gitu. Jadi pusat juga bekerja dengan cepat ya untuk menyambut ini biar ada cantolannya kita. Betul. Bekerja dengan tenang dan damai gitu. Udah dari pusatnya ada ininya ya. Luar biasa. Siap. Kang Asri izin ini terkait tadi. Kalau misalnya tadi udah inilah jelas lah kirang langkungnya. Nah, ini fokus dari tadi sudah disampaikan sih tusinya di Kang Asri yang melekat. Kirang langkung sih sama-sama aja lah dengan yang sebelumnya gitu kan. Nah, saat ini tadi sih clue-nya ada pelantikan gitu kan. Clue-nya nih ranah apa aja nih sebenarnya yang sekarang jadi concern banget di subitnya Kang Asri nih? Iya. Ada beberapa fokus concern kita ya Teh, terutama kami di bidang pengembangan aparatur untuk di tahun 2022 ini. Nah, di antaranya tadi ada rencana untuk pelantikan jabatan fungsional bagi teman-teman kita para ASN khususnya PNS yang melamar dari formasi jabatan fungsional. Nah, di kita itu jumlahnya ada 1.239 orang Teh. Itu yang menggunakan 51 formasi jabatan fungsional. Nah, ini teman-teman kita ini waktu itu melamar untuk formasi tahun 2020. Kemudian TMT 1 Desember kemarin itu sudah mendapatkan SK penuh sebagai PNS. Nah, dan sesuai dengan regulasi maka kita punya waktu 1 tahun maksimal itu untuk mengangkat sekaligus melantik teman-teman kita ini ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan yang dilamar. Itu artinya di 1 Desember 2022. Nah, jadi ini kita sekarang sedang menyusun timeline begitu ya. Baiknya seperti apa karena di dalam perjalanannya ini ada beberapa yang harus kita persiapkan begitu. Sampai dengan nanti kita bisa melakukan pengangkatan pelantikan terhadap teman-teman kita ini. Ini ada di 19 perangkat daerah Teh. Jadi teman-teman kita ini jabatannya banyak juga. Mulai dari guru, dokter, bidan, perawat gitu ya, penyuluh. Ada lagi misalkan pengadaan barang jasa dan lain sebagainya. Itu banyak. Tadi ada 51 jabatan fungsional beragam ya, 1.000 sekian ya kan. Itu yang PNS, CPNS tahun 2020 CPNS 2020. Jadi mendapatkan SK CPNS itu 1 Desember 2020. SK PNS 1 Desember 2021 dan maksimal 1 Desember 2022 harus dilantik. Itu mendapatkan SK jabatan fungsional. SK jabatan fungsional dan dilantik secara seremonialnya betul. Dan itu kan tidak serta-merta juga Teh gitu ya. Tadi saya sampaikan ada proses yang harus kita tempuh.
di antaranya penyiapan formasi, begitu ya. Kemudian perlu ada rekomendasi dan angka kredit awal gitu ya, karena JF itu identik dengan angka kredit sampai dengan saat ini begitu. Kemudian juga perlu juga kita lakukan verifikasi dan validasi kembali. Nah, jangan-jangan ada teman-teman ini yang katakanlah terkena hukuman disiplin gitu ya. Tentu itu tidak kita harapkan, karena salah satu syaratnya itu harus memiliki moralitas dan integritas yang baik. Nah, kemudian juga teman-teman ini harus kita cek SKP 2021 begitu kan, yang terbit di awal 2022 ini minimal harus bernilai baik. Nah, itu beberapa syarat pokok di antara syarat-syarat administratif yang kemudian nanti akan kita lakukan verifikasi dan validasi pada saat pengusulan begitu ya. Mungkin itu Teh. Nah, itu yang pertama begitu ya. Kemudian fokus concern kita yang kedua di tahun ini juga kita sedang mempersiapkan untuk yang namanya penyesuaian jabatan fungsional. Nah, penyesuaian jabatan fungsional itu khusus diperuntukkan bagi tadi yang 343 orang itu yang melalui penyetaraan jabatan itu, manakala di antaranya ada yang tidak atau kurang berkesesuaian dengan jabatan fungsional yang idealnya begitu ya. Nah, jadi ini ada dasarnya, ada surat dari Kementerian Dalam Negeri begitu ya, yang berawal dari adanya surat dari Menpan bahwa kita instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi kembali terhadap penetapan jabatan fungsional yang tadi sudah disetarakan itu. Barangkali ada teman-teman di perangkat daerah yang merasa dari sisi kualifikasi atau kompetensi atau tusi unit organisasinya, itu ya, itu ada 3 tuh kata kuncinya. Kualifikasi, kompetensi, dan tusi unit organisasi yang tidak berkesesuaian dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan kemarin, itu kita dimungkinkan atau dapat melakukan penyesuaian. Jadi nanti kita ya. Betul, kini kita akan tentu berkolaborasi dengan teman-teman perangkat daerah. Apabila ada, nanti kita akan fasilitasi untuk pengusulan ke pemerintah pusat. Artinya dimungkinkan bagi teman-teman yang dalam case ini untuk berganti jabatan fungsional. Geningan, gitu. Kabar gembira. Ya, meskipun mungkin dari 343 ini sudah bukan tercolong ya, udah berkurang lah begitu ya. Karena kemarin ada 24 yang mendapatkan kepercayaan baru dari pimpinan. Oh iya, kemarin ya pelantikan terakhir. Tanggal 11 Maret. Itu ada 24 orang Teh. Keren ya, baik banyak yang ke dalam jabatan pengawas, bahkan beberapa di antaranya ada yang promosi ke administrator. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kita ini di Pemprov Jabar sudah melaksanakan pola karir ASN yang bersifat diagonal Teh. Iya, itu dia. Ini sesuatu yang baru nih. Jadi secara nasional memang saat ini kita sudah ada payung hukumnya, yaitu Permenpan nomor 22 kalau tidak salah tahun 2021 ya, atau 2022 saya lupa. Itu pola karir ASN. Nah, kita Pemprov Jabar sebetulnya sejak 2021 sudah melaksanakan itu. Ada, gitu ya. Artinya dari jabatan-jabatan fungsional yang secara kinerja dan lain sebagainya berdasarkan penilaian, kita kan sudah sistem merit, manajemen talenta begitu ya. Dinilai baik. Nah, maka tidak akan tuh tes dari mulai berkarir sampai dengan pensiun di fungsional terus begitu ya. Tetapi memang ada kesempatan-kesempatan yang dimana pimpinan itu menugaskan yang bersangkutan ke dalam jabatan ya umumnya mah disebut jabatan struktural lah begitu ya. Baik itu pengawas, administrator atau bahkan sampai dengan JPT. Ya, itu pola karirnya sudah jelas. Jadi setiap ASN itu nanti akan terpetakan ketika memulai karir. Itu karir petnya kemana aja sih, ke perangkat daerah mana saja sih, sampai dengan di
jabatan apa saja. Nah, itu yang coba kita susun secara lebih detail yang namanya di pola karir ASN Pemprov Jabar. Yang tadi salah satunya selain yang bersifat ada horizontal, tentu juga yang vertikal. Betul. Yang sudah diketahui selama ini. Satu lagi dan ada yang sifatnya diagonal gitu. Ya. Kalau diistilahkan switch on and off dengan si fungsionalnya itu sendiri ya, seperti itu. Dan keuntungannya kan kalau yang sudah sejak awal, makanya pimpinan kita ini di Pemprov Jabar, Pak Gubernur, Pak Sekda mengamanatkan agar para ASN Pemprov Jabar ini sejak awal berkarir mereka diberikan kesempatan untuk ke jabatan fungsional, mengawali karir. Betul. Gitu ya, fresh graduate. Tentu kalau tadi yang sudah sejak awal melamar formasi itu sudah ada jalurnya. Otomatis ya. Nah, tapi ini yang dari umum sepanjang nanti memenuhi persyaratan dan kriteria itu kenapa kita akan dorong, betul. Kita akan dorong untuk ke jabatan fungsional meskipun tentu dibatasi oleh yang namanya formasi ya, jabatan fungsional itu. Nah, ketika nanti keuntungannya nih, ketika sudah mengawali karir di fungsional, kemudian mendapatkan kepercayaan untuk ditugaskan ke dalam jabatan struktural, maka tadi switch off-nya itu akan simultan begitu teh. Jadi begitu yang bersangkutan balik lagi, itu aktif kembali jabatan fungsional. Kak Asri, tahu nggak saya sampai di itu tuh si Akang Eta, jangan terpesona sama Kang Asri. Diprotes sama dia. Iya. Abisnya runut ini Akang, hari Akang. Runut sekali nih informasinya banyak sekali. Apa tadi? Ya betul, itu kan sebenarnya pertanyaan, saya mewakili banyak pihak nih Kang Asri ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu jadinya. Jadi intinya mari greg aja lah ya, berkarir bekerja di Pemprov Jabar, kerja yang sungguh-sungguh yang betul-betul kita memberikan kontribusi yang jelas-jelas. Tidak akan tinggal diam ya, yang di atas-atas atau ya itu dengan sistem meritnya itu ya Kang Asri ya. Iya. Dengan sistem merit jabatan fungsional punten ya Teh. Dalam tanda kutip bukan jabatan kelas 2. Gitu ya. Betul. Bahkan dari sisi kesejahteraan katakanlah atau take home pay, pimpinan kita ini kan luar biasa begitu ya, memberikan keberpihakan yang memang tidak mendikotomikan begitu antara struktural dan fungsional begitu ya. Kita tidak perlu buka-bukaan di sini sampai nominal lah ya. Tetapi ya ASN Pemprov Jabar sudah merasakan begitu ya, bahwa komitmen pimpinan untuk mendorong jabatan fungsional, karena fungsional itu kan kuncinya 2 Teh. Keahlian dan keterampilan, profesionalismenya tentu di sana harus terus kita tumbuh kembangkan. Itu mungkin mantap kan, kayak tuh kasih mah kenapa nggak dari dulu atuh ya Kang Golden ya diundang Teh, tapi nanti kita undang lagi beliau, banyak sekali pokoknya pencerahan-pencerahan yang bisa memberikan itu tadi insight yang keren nih untuk kita. Pertanyaan-pertanyaan Teh semakin inilah terjawab banyak gitu ya. Kang Asri izin tadi sudah panjang lebar disampaikan, itu ada tantangannya, ada kendala nggak nih ini Kang? Berarti kan itu jalan panjang ya. Dari mulai 2020 ini untuk yang pelantikan nanti ya. 2020, 2021, 2022 itu untuk SK maksimal ya. Berarti tidak harus selalu di tanggal Desember kan? Bisa jadi earlier atau harus Desember? Betul, itu sudah maksimal kita. Udah maksimal. Deadline kita di 1 ya. Desember. So, bisa in a sudden bulan depan misalnya gitu kan? Inginnya begitu ya. Inginnya begitu Akang Teteh katanya. Tapi jangan hari uang, Desember insya Allah already there gitu ya. Iya, karena memang pertanyaan juga sudah banyak ke kita gitu ya. Ini kami kapan dilantik begitu kan. Dan memang itu di sisi lain ada haknya begitu ya, hak teman-teman kita untuk dilantik ke dalam jabatan tadi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan. Memang selain persyaratan yang sifatnya administratif melekat ke individu Teh, kita juga dari sisi keorganisasian Pemprov Jabar ada hal-hal yang perlu dipersiapkan begitu ya. Di antaranya kita harus mendapatkan persetujuan formasi dari Menpan RB. Nah, ini kita tentu ke depan, bukan ke depan ya, dalam waktu segera ini kita harus segera menindaklanjuti hal ini. Kami BKD juga sudah menjalin komunikasi dan akan segera merampungkan ini dengan teman-teman di Biro Organisasi yang menangani Anjap ABK, terutama tentu juga dengan teman-teman yang ada di perangkat daerah, terutama yang berperan sebagai unit pembina. Nah, di Pemprov Jabar ini ada 31 perangkat daerah dan yang biro menjadi
yang menjadi unit pembina. Nah, di antara tugasnya itu adalah menyiapkan ini formasi. Begitu, karena dasar kita untuk bisa melantik itu adalah adanya kebutuhan yang istilahnya formasi, yang itu harus disetujui dan ditetapkan oleh Menpan RB. Nah, itu salah satu PR kita. Jadi kalau bulan depan ini selesai, ya it's okay gitu. Doakan gitu aja. Ya. Tapi tentu kan prosesnya juga panjang ya. Menghitung aja ABK dengan rumus begitu ya. Dan itu kan silang itu tadi melibatkan banyak perangkat daerah ya, banyak pihak gitu kan. Jadi kembali lagi ke visi Pemprov Jabar, harus dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, kita garis bawah ini kolaborasinya ini kita nih dengan unsur-unsur yang terkait begitu ya. Dan itu tuh nanti harus disampaikan dulu ke instansi pembina. Nah, itu apakah kementerian, lembaga yang ada di pemerintah pusat. Nah, setelah itu terbit rekomendasi, baru kemudian kita usulkan ke Menpan RB. Itu perjalanan formasi. Oh God, it's long way to go. Jadi mohon teman-teman bersabar ya. Yang pasti I can guarantee katanya, bisa digaransi bahwa ini luar biasa. Akang Teteh di bidang-bidang terkait itu bekerja dengan sangat optimal gitu. Untuk itu tidak terkecuali terkait dengan Kang Asri juga di bidang ini. Biasanya Kang tahu nggak di kita di sosmed itu yang P3K ya. Harus karena jadi termasuk yang P3K sebetulnya itu juga menjadi fokus concern yang ketiga. Tadi kan baru baru dua ya. Fokus concern kita yang ketiga di tahun ini itu untuk P3K gitu ya. Pengadaannya tentu sudah ada di teman-teman di bidang PPIK begitu ya. Nah, pasca pengadaan kemudian mendapatkan SK pengangkatan ke dalam P3K. Nah, itu kan berikutnya itu perlu kita lakukan yang namanya pelantikan juga ke dalam jabatan. Karena jabatan fungsional ini spesialnya itu yang bisa diduduki oleh P3K. Jadi P3K itu nggak bisa di jabatan pelaksana, di jabatan pengawas atau administrator. Nah, hanya bisa ini ilmu baru ini. Betul, hanya bisa 2 jabatan. Apa itu? Jabatan pimpinan tinggi tertentu itu pun dan jabatan fungsional yang ditentukan begitu ya. Jadi dari sekitar mungkin sekarang sudah hampir 300 jenis jabatan fungsional secara nasional. Di Pemprov Jabar ini ada 127 jenis jabatan fungsional. Di Pemprov Jabar. Betul, dengan pemangku jabatan fungsionalnya ini hampir 73% lah. Memang didominasi oleh guru ya. Di atas 80% itu fungsional guru. Tetapi uniknya jabatan fungsional itu bisa diduduki oleh P3K. Nah, pada awal-awal terbit P3K ini kita di daerah belum mendapatkan ya katakanlah juklak atau juknis untuk bagaimana melakukan manajemen kepegawaiannya begitu ya. Karena dibandingkan dengan manajemen kepegawaian PNS yang itu ada 14 tuh mulai dari pengadaan begitu ya, kinerja, pengembangan karir, mutasi, pensiun dan lain sebagainya. Kalau manajemen P3K itu ada 9. Ada 9. Artinya ada 5 yang hilang nih dari manajemen kepegawaian PNS ya, nah, di antaranya itu yang bersifatnya promosi, mutasi, pengembangan karir begitu ya. Pola karir itu yang tidak ada di P3K begitu. Tapi untuk pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan ke dalam jabatan fungsionalnya itu disesuaikan dengan yang JFPNS. Nah, istilahnya mutatis mutandis lah begitu. Apa itu, Kang? Dengan jabatan jadi ada perlakuan yang dipersamakan dengan untuk yang PNS. PNS ya. Nah, jadi untuk tahun ini kita juga insya Allah akan melakukan itu. Artinya ada pengangkatan dan pelantikan ke dalam jabatan fungsional untuk P3K. Nah, ini termasuk mungkin teman-teman P3K yang diangkat P3K-nya tahun 2021. Nah, itu ada yang guru, ada yang penyuluh pertanian begitu ya. Nah, kemudian plus kalau yang P3K formasi 2021 mungkin ya yang untuk pengadaannya sudah dilakukan. Jika sudah mendapatkan P3K, SK, nanti juga kita akan lakukan proses yang seperti itu. Jadi dinantikan saja ya? Ya, dinantikan, insya Allah.
Aduh, deg-degan FMI pelantikan teh ya Allah gitu. Suka ada yang aduh kering teh geningan. Tapi pokoknya jangan hariwang, Desember insyaallah it's maksimal gitu ya Kang Yasri ya. Insyaallah. Seperti itu. Baiklah, sebetulnya masih banyak nih yang mau dikorek-korek dari beliau nih Kang Asri. Tapi Kang Asri nanti kita sambung lagi lah insyaallah. Insyaallah ya. Kang Asri nanti Kang Govan ini host baru. Oh iya, harus. Setuju? Host apa ini? Host aja berarti Kang. Oh iya, karena Ratu Podcast kayaknya mau apa ya? Cuti dulu gitu ya. Pokoknya nanti Kang Asri ini udah ini suaranya udah ini banget, broadcaster banget, udah kayak penyiar ya. Udah kayak penyiar. Makanya saya tuh sampai dari tadi ngantosan, ih protes. Atuh cenah teh ulah. Terpesan lagi tuh. Iya, terpesan suaranya Rausen, penjelasannya. Udah gitu kan boyband BKD beliau tuh. Boyband, Masya Allah. Kemarin kita bernyanyi-nyanyi ya boyband BKD. Dengan timnya. Siap Kang Asri. By the way, ini lanjut lagi ya, ada giat lagi ya? Ya, insya Allah ada beberapa giat yang menunggu. Siap, panjang sekali ini perjalanannya ya. Siap kalau nanti diundang lagi ya untuk kita berdiskusi lagi, insya Allah siap. Siap, banyak hal. Dan selain itu sebagai host, ya mah kita nodong di dia, ya suka susah tuh dia. Bu Sesban ada host baru. Aduh, izin Bu Sesban. Mohon izin Kang Teteh, kita lanjut lagi ya di Aji Podcast berikutnya dengan beliau pastinya dan tamu-tamu narasumber keren-keren lainnya di BKD dan dari perangkat daerah lain juga tentunya. Kang Asri itu apa katanya? Pesan sponsor? Oh ya, Bapak Ibu Akang Teteh sekalian, jangan lupa subscribe, like, and comment sosmed BKD Jabar. Pokoknya ada Instagram, ada Facebook, Kang Asri ada Facebook, ada Twitter, TikTok sudah ada, YouTube jelas-jelas ada di sini, Twitter ada di situ juga. Pokoknya pantengin info-info yang menarik ada di situ, insya Allah kita sharing for caring. Kembali lagi di Aji Podcast nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunun Kang Asri, Ajib ASN Jabar ikut bicara. Atunun.